Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Dudeni Ardika, NIM 202162121174 dari kelas A4. Di sini saya akan membahas tentang program arsitektur. Yang pertama, membahas tentang pengertian. Yang kedua adalah proses program, yang dimana di dalamnya berisi tentang identifikasi masalah, konsep, skematik desain. Yang ketiga, konsep arsitektur. Yang keempat, menjelaskan tentang teknik presentasi konsep. Yang kelima, penyusunan program ruang. Dan yang terakhir, analisis tapak. Yang pertama adalah pengertian program arsitektur. Pemrograman arsitektur adalah proses pengaturan informasi sehingga informasi yang benar dapat secara tepat posisinya dalam proses desain dan keputusan yang tepat dapat dilakukan untuk mempertajam hasil dari desain bangunan tersebut. Pemrograman juga merupakan perencanaan prosedur dan organisasi dari sebuah bagian sumber daya sudah tentu untuk membuat desain dalam suatu konteks dan persyaratan yang spesifik. Selanjutnya, tentang desain konsep. Konsep desain merupakan suatu proses untuk menciptakan atau membuat kreasi tentang mengenai objek baru. Desain dapat juga berarti sebagai hasil akhir dari proses kreatif yang sudah melalui beberapa tahap, baik itu berwujud sebagai gambar maupun objek yang nyata. Konsep desain dalam dunia arsitektur ini dapat diwujudkan baik dari segi desain interior maupun desain eksterior dari bangunan tersebut. Konsep lahir sebagai jawaban atas deskripsi, fungsi, dan tujuan dari sebuah bangunan arsitektur. Untuk proses desain dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, identifikasi masalah, yang merupakan bagian dari penguraian masalah yang diamati atau diteliti. Yang kedua adalah referensi, sebuah contoh atau bentuk teori maupun materi yang digunakan untuk memperjelas suatu ide dan gagasan. Selanjutnya, yang ketiga, analisis data. Melakukan analisis data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data melalui observasi dan kepustakaan. Yang keempat, konsep desain, yang merupakan suatu gambaran umum dari sesuatu untuk mempermudah komunikasi antar sesama, biasanya dapat dilihat dari ciri-cirinya. Yang terakhir, visualisasi desain, merupakan tahap dalam merealisasikan konsep desain dalam bentuk gambar 2D maupun 3D. Untuk skematik desain, yang pertama definisi. Skematik desain merupakan skema desain awal pada proses perencanaan meliputi gambar-gambar denah, tampak, potongan, denah pondasi, denah atap, serta konsep umum secara menyeluruh. Tujuan di sini dibuatnya desain skematik ini adalah untuk memastikan bahwa arsitek benar-benar telah memahami arahan dan keinginan klien yang berkaitan dengan fungsi dan estetika bentuk bangunan. Selanjutnya, bagian dari skematik desain. Yang pertama, mewujudkan kebutuhan homeowner. Mendiskusikan dengan homeowner bagaimana sistem ruang yang akan didesain dan menjadi solusi dalam timbulnya permasalahan. Yang kedua, menentukan lokasi rancangan desain. Desain skematik juga bertujuan untuk menentukan lokasi setiap ruangan. Yang ketiga, menggunakan bubble diagram. Diagram ini bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan hubungan antar ruang, lokasi, dan akses terhadap setiap ruangan. Yang terakhir, merancang kebutuhan desain. Desain skematik juga merancang kebutuhan bahan dalam rancangan desain. Dalam hal ini, desain skematik dapat menggambarkan produk apa saja yang digunakan dalam bangunan serta memperhatikan aspek-aspek sosial yang berhubungan dengan rancangan desain selanjutnya. Untuk konsep arsitektur, konsep desain arsitektur adalah cara arsitek menanggapi sebuah kebutuhan desain dengan menerjemahkan ide-ide yang abstrak menjadi rancangan bangunan yang bisa terwujud. Adapun beberapa jenis konsep dari arsitektur, yang pertama adalah metafora, yang artinya konsep ide yang mengumpamakan suatu benda atau makhluk hidup kemudian diterapkan pada desain tanpa harus meniru bentuk-bentuk dan ciri-cirinya. Yang kedua ada analogi, konsep ide yang mengambil bentuk, ciri dan sifat khas dari suatu benda ataupun makhluk hidup kemudian diterapkan ke desain. Yang ketiga ada pragmatik, yang artinya konsep tanggapan langsung dari pemecah persoalan yang rumit di program
perancangan desain agar tidak menimbulkan masalah. Yang keempat, esensi atau hakikat. Konsep ide desain yang bisa memberikan identitas pada bangunan yang didesain. Yang terakhir ada utopia atau cita-cita, yang konsep dicita-citakan arsitek melalui berbagai macam peneliti panjang untuk mewujudkan ide ideal desain untuk masa depan. Di sini adalah teknik presentasi konsep, adalah kemampuan komunikasi, merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki seorang analis sistem informasi. Selain pengetahuan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang up-to-date, presentasi merupakan metode komunikasi efektif yang sering digunakan dalam menyampaikan informasi. Melalui presentasi, analis dapat menyampaikan analisis, desain, dan implementasi pengembangan sistem kepada stakeholder secara langsung dan interaktif. Teknik dan desain presentasi perlu dipahami oleh analisis sistem agar dapat menyampaikan informasi pengembangan sistem informasi secara jelas dan efektif. Selanjutnya adalah penyusunan program ruang. Yang pertama adalah merumuskan tujuan, di mana mengetahui dan memahami tujuan dari munculnya sebuah karya arsitektur. Yang kedua, mengumpulkan fakta dan menganalisis, menjelaskan bagaimana mengenai keadaan sekitar bangunan. Yang ketiga, konsep programatik. Konsep yang terprogram yang biasanya mengacu kepada ide abstrak untuk mendapatkan solusi fungsional masalah kinerja klien. Yang keempat, merumuskan kebutuhan. Menganalisis kebutuhan atau kegiatan pelaku baik dari aktivitas dan kebutuhan ruang. Dan yang kelima, permasalahan arsitektural. Permasalahan arsitektural memiliki dua kata kunci, yaitu kondisi dan arahan. Yang terakhir adalah analisis tapak. Analisis tapak adalah sebagai tahap dalam merancang sebuah objek perancang berdasarkan fakta empiris berupa kondisi existing tapak. Analisis tapak ini juga bertujuan untuk menyesuaikan objek perancang dengan kondisi existing tapak dengan tanggapan yang terdiri beberapa alternatif. Adapun bagian-bagian dari analisis tapak sebagai berikut. Yang pertama, analisis sirkulasi udara. Yang kedua, analisis kebisingan sekitar, analisis matahari, analisis sistem utilitas, analisis iklim, serta arah angin, dan yang terakhir, analisis view atau pemandangan. Untuk kesimpulan, programming dalam arsitektur sangat penting dikarenakan dalam membuat suatu bangunan arsitektur yang terancang serta sesuai dengan kebutuhan klien. Programming juga sangat penting agar suatu bangunan dapat berdiri dengan segala aspek pendukung yang sesuai dengan yang dibutuhkan guna menghasilkan bangunan yang nyaman tanpa mengurangi unsur keindahan atau estetika. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.